No worry. Dipersembahkan oleh Haya Ahok, haya. Sudahlah. Tenang. Mata sama saudara. Orang Betawi kan sama-sama sipit. Betul. Ya. Itu Pak Ahok itu tadi cuplikan debat pilkada 5 tahun yang lalu. Ketika itu ada sempat muncul pernyataan Haya Ahok dari kandidat wakil gubernurnya ketika itu. Itu hanya sedikit flashback. Karena pertanyaan saya sesungguhnya apakah Anda merasa Pak Ahok, Pak Jarot, debat yang terjadi seminggu yang lalu jauh lebih berkualitas jika dibandingkan debat 5 tahun yang lalu? Wah, nggak tahu. Atau sebaliknya? Saya nggak tahu. Anda mengalami dua-duanya, walaupun posisinya berbeda. Minimal ada perbedaan. Karena debat 5 tahun yang lalu kami menghadapi seorang petahana, seorang birokrat yang sudah lama. Kalau debat yang sekarang, jujur aja Ibu Sirvi tidak menunjukkan dia pengalaman seorang birokrat senior. Itu beda. Gitu. Tadi saya berharap, saya berpikir. Pak Ahok, tapi Anda dulu juga sempat ada wacana menjadikan Bu Silvi wakil loh, saya masih ingat. Enggak. Ada. Anda pernah menyebut nama Silvi sebagai wakil? Itu supaya dia semangat sedikit aja lah. Jadi hanya basa-basi politik waktu itu? Ya, hanya basa-basi politik? Enggak lah, itu kan artinya saya pengen membangkitkan semangat motivasi birokrat. Saya selalu sampaikan begini, saya sampaikan gini sama birokrat, bahwa sebetulnya yang paling berpotensi menjadi kepala daerah itu adalah saudara-saudara sebetulnya. Baik. Makanya kalian harus tunjukkan kerja yang melayani, bisa baik. Nah supaya mereka mau kerjanya baik kan, karena ada harapan gitu loh. Oke. Tapi juga ada risiko loh birokrat saya bilang, kalau kalian yang birokrat gak jujur, begitu kamu mau nyalon, orang bisa kebuka juga loh kamu kelakuannya. Jadi juga bahaya. Saya nanti minta tanggapan Pak Jarot, apakah memang perbandingannya seperti apa? Untuk menyegarkan ingatan, kita lihat cuplikan beberapa bagian yang menarik saat debat minggu lalu berikut ini. Saya nggak ngerti bagaimana sungai yang tadinya 30 meter, sekarang tinggal 5 meter, bagaimana mau dibalikin 30 meter tanpa merobohkan bangunan yang tidak layak itu. Tapi ya sudahlah, namanya juga pengen jadi gubernur kan, kita juga maklum kan, ini petahana kan. Kita juga maklum, tapi saya sangat berharap siapapun yang jadi gubernur, rakyat itu diedukasi lah. Jangan dibodohi. Kita pengen menang, tapi kita menang dengan elegan, rakyatnya jadi cerdas. Kalau kita hanya mengatakan membangun manusia, tidak ada bangun benda matinya, itu namanya apa tuh nggak? Itu namanya teori. Ngajar di dosen, di kampus, itu ya teori. Jakarta membutuhkan pemimpin mempersatukan, bukan memecah belah. Kalau di debat saja menyerang pribadi, bayangkan di luar debat. Karena itulah muncul masalah di Jakarta. Kami ingin tunjukkan beradab dimulai dari kepemimpinan. Pak Jarot, komentar Anda? Kalau menurut saya sih tidak menyerang pribadi ya, tidak ya. Tapi memberikan perbandingan ya. Memang berbeda. Saya juga dosen Pak Nana ya. Saya dosen. Berbeda antara teori dan praktek. Kadang-kadang teori itu gampang untuk dijelaskan, tetapi prakteknya memang tidak mudah. Karena ketika kita praktek, kita harus menghadapi berbagai macam faktor yang kadang-kadang dalam teori tidak kita perhitungkan. Jadi itu bukan serangan terhadap pribadi pasangan calon, tidak, terhadap calon gubernur nomor 3? Kalau menurut saya tidak. Pak Ahok mukanya agak bersalah kayaknya. Kalau menurut saya Ahok, tidak. coba Anda ngaku deh, Anda merasa bersalah atau tidak? Aduh, kayak depan pastor aja. Nggak, Tidak, gini, Anda tidak merasa salah saya jelasin. Saya jelasin, ini memang ada kebablasan. Ahok kebablasan? Saya kebablasan. Kenapa? Karena saya melihat kok sebelah ini ngomongnya kok ngomong melulu gitu loh. Itu solusinya apa? Misalnya kami ya,
Kami di DKI, kami ini ada Bapeda yang selalu rutin mengundang para profesor dari luar negeri, dalam negeri untuk kasih paparan kepada kami. Baik. Jadi kami dengerin. Misalnya waktu saya membangun ruang publik terpadu ramah anak pun, kami kerjasama dengan universitas. Kita dengarkan para akademisi menjelaskan teorinya. Baik. Tapi setelah itu, kita kan harus mengeksekusi. Jadi kita boleh menggunakan teori, harus ada teori dulu. Semua ada teorinya. Ada teorinya dulu, tapi eksekusi. Nah, yang saya lihat pasangan debat kemarin, itu cuma ngomong teori, nggak ada ngomong eksekusi. Dan kebetulan waktu saya ngomong itu, saya jadi teringat. Ini kayak dosen ngajar di kampus aja nih. Saya akan Dan tanyakan. kebetulan dia juga dosen kan. Jadi Oke. saya, Baik. nah ternyata itu saya memang agak kebablasan. Saya pikir harusnya dia kalau berdebat, ya edukasi lah. Kalau ngomong ini salah, kasih tahu dong. Misalnya saya nggak mau minum teh, saya mau akan ganti air tanyakan putih ya langsung. ganti gitu Saya akan loh. tanyakan langsung dan saya akan putarkan cuplikan malam ini untuk minggu depan ditonton oleh pasangan nomor urut 3 supaya Kayaknya bisa malam ini langsung. juga dia nonton deh. Ah, kenapa? Malam ini juga nonton. Pasti nonton. Udah lihat juga. Kita kita tunggu. Yang jelas minggu depan Mata Najwa akan menghadirkan pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Enggak, saya tanya dulu, kalau satu lagi hadir, siap nggak kalau loncat ke sana? Maksudnya? Ya siap namkak nggak kalau ada yang loncat gitu loh. Maksudnya nomor urut 1. Ya datang nggak? Kami sudah mengundang, kami masih menanti konfirmasi untuk pasangan nomor urut 1. Yang jelas minggu depan pasangan nomor urut 3. Kita akan headline news, setelah headline news masih dengan jurus Ahok Jarot. Dipersembahkan oleh